Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial tentang bagaimana penggunaan shortcut ya, jalan pintas atau ya jalan pintas itu ya, jalan pintas di keyboard ya, kombinasi huruf dengan angka ya. Ini mulai dari A sampai Z, insya Allah kita akan beberkan semua tentang bagaimana fungsi kombinasi huruf yang satu dengan huruf yang lain dan penggunaan shortcut angka juga. Baik teman-teman semuanya, jangan di skip ya, tonton sampai selesai biar tidak ada misinformasi. Dukung terus kami untuk membuat konten-konten yang menarik dan edukatif di channel YouTube Saifuddin Komputer dengan cara like, comment, share, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ini channelnya ya, Saifuddin Komputer. Aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate apabila kita posting konten yang terbaru. Ayo teman-teman, kita langsung ke tutorial. Pertama, penggunaan shortcut A itu ya, huruf A dulu. Nah, di sini misalkan kami akan mengetik sebuah data, sebuah kata, misalkan si kancil anak nakal suka mencuri ketimun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Oke ya, saya akan copy. Ini pun sudah masuk kombinasi Ctrl C ya, itu copy, paste Ctrl V ya itu. Nah, ini saya copy lagi ya itu. Baik, ini aja saya kasih judul si kancil. Nah itu ya. Baik, pertama teman-teman akan memfungsikan shortcut A, huruf A ya. Nah, pertama mengeblok itu Ctrl A. Nah, itu mengeblok semua teks yang ada di halaman kita, baik itu halamannya 1, halamannya 2, bahkan halaman 1000. Dengan hanya menekan tombol Ctrl dan huruf A, itu akan semua terblok. Itu ya, itu A. Kemudian untuk penggunaan A lagi, kita misalkan si kancil ini akan kita tebalkan. Teman-teman bisa menggunakan Ctrl dan Shift huruf A, tik. Nah itu juga fungsi shortcut A ya. Saya kembalikan lagi, Ctrl dan Shift ditekan dua-duanya, terus huruf A, tek. Nah itu membesarkan semua huruf yang kita select, yang kita blok, yang kita pilih teman-teman ya. Jadi itu bahasa cingkesnya itu uppercase itu ya, dengan disimbolkan dengan diwakili shortcut Shift, Ctrl, dan huruf A. Baik, itu yang pertama, huruf A. Kemudian sekarang huruf B. Nah, huruf B itu artinya menebalkan huruf ya, menebalkan huruf. Jadi kita blok dulu, Ctrl B. Nah, itu tebal semua ya. Nah, Ctrl B itu tebal, bedanya dengan yang bawah itu ya. Yang bawah ini besar atau tebal, maaf, yang tebal, yang ini tipis itu ya. Ini Ctrl B ya. Yang sudah saya ini ya, saya kasih tanda Ctrl dan A. Ini mengeblok semua teks ya, Ctrl plus Shift dan A. Ini membuat efek kapital pada huruf ya, atau uppercase. Ini uppercase ya, itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk Ctrl C, Ctrl dan C ini mengcopy. Contohnya
Ini teman-teman saya blok si kancilnya. Kemudian selanjutnya saya akan Ctrl C, perhatikan Ctrl C. Saya letakkan di sini, Ctrl V, itu paste. Itu paste, itu ya. Itu paste. Nanti paste kita akan ketemu dengan Ctrl V itu ya. Ini dulu Ctrl C itu artinya mengcopy. Lanjut. Kemudian Ctrl D. Ya, Ctrl D itu artinya mengedit font ya. Contohnya kita akan blok dulu ini si kancil, saya blok. Ctrl D, tekan Ctrl dan D, akan muncul kotak dialog font seperti ini teman-teman ya kan, seperti ini. Nah kemudian kita akan memberikan efek atau mengedit font ini mulai dari jenis fontnya, style fontnya, atau bentuknya, baik itu tebal, miring dan seterusnya, ukurannya maupun colornya ada di sini semuanya teman-teman ya. Maupun underline style, di situ underline style itu artinya jenis garis bawah. Kalau di sana itu hanya satu saja jenisnya, di sini banyak sekali ya. Kemudian underline color pun ada garisnya, itu ada warnanya gitu ya, warna berbeda dengan font colornya itu ya, seperti ini, itu udah berbeda. Kemudian ada lagi efek itu ya, itu efek atau efek-efeknya, terus di OK. Jadi ini teman-teman yang dimaksud dengan kotak dialog font yang diwakili dengan Ctrl D itu ya, di OK hasilnya seperti itu. Ini contohnya, previewnya seperti ini teman-teman ya. Lanjut, kemudian Ctrl Ctrl huruf E itu ya. Ctrl huruf E itu artinya memberikan rata tengah itu ya, membuat rata tengah ya. Contohnya nggak perlu diblok, yang penting kursor atau yang deep yang ada di sini ya. Ini dengan Ctrl E aja teman-teman, Ctrl E, selesai tuh. Ini rata tengah, langsung aja ya, rata tengah. Nah tuh. Selanjutnya Ctrl dan F. Ini apa teman-teman? Ctrl dan F itu find ya. Find itu menemukan huruf kata lah ya. Ctrl F find ya, itu sih menemukan. Muncullah navigation di sini, perhatikan teman-teman. Sekarang tinggal kita search ya, search atau cari huruf apa yang mau dicari, kata apa yang mau dicari. Misalkan anak, maka dia nanti akan terblok dengan sendirinya warna kuning, anak. Nah itu sih, jadi yang kita cari ya, data anak ini, teks ini, maka di sini akan muncul select kuning gitu ya. Itu sih seperti itu teman-teman ya. Baik, ini yang dimaksud dengan find ya, atau Ctrl F menemukan kata atau mencari kata, sama lah ya. Kemudian selanjutnya Ctrl apalagi FG ya, EFG. Nah berarti G itu apa? G itu go to ya. Go to itu berarti berpindah ke mana, ke halaman berapa gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Berarti kita praktekkan Ctrl G akan muncul go to, page-nya bisa, select-nya bisa itu ya. Maka mau kemana, line-nya juga bisa, bookmark-nya bisa, komennya pindah kemana bisa, footnote-nya juga bisa. Ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita, endnote-nya, file-nya, table-nya, grafiknya ya, dan seterusnya. Nah yang sering digunakan adalah go to page. Maka page itu secara pencarian dia di nomor 1 peringkatnya, karena sering dicari seperti itu ya. Nah di sini kita tinggal tekan angka berapa atau halaman berapa yang akan kita cari, kemudian next itu ya. Di sini memang baru satu yang saya buat, saya akan buat menjadi 3 atau 5 halaman. Ctrl Enter. Nah ini sudah ada 5 halaman ya. Saya tandai di sini halaman 2, halaman 3, mana 3,
halaman 3, halaman 3 di sini, kemudian di sini halaman 4, ini halaman 5. Perhatikan teman-teman, sudah ada halamannya masing-masing. Saya besarkan biar lebih jelas, saya kasih tengah. Nah, kita sekarang masuk ke Ctrl G, kita buktikan, tekan angka 4 di sini, berarti dia akan pergi ke halaman 4. Perhatikan, go to itu. Sekarang saya akan panggil halaman 3. Perhatikan, go to atau enter boleh, ketiga, ya. Tekan 5, perhatikan, go to 5, dan seterusnya dan seterusnya. Tekan 1, kembali lagi ke halaman 1. Ini halaman 1. Baik, itu teman-teman ya untuk kontrol dan huruf G. Selanjutnya kontrol dan huruf apa lagi? GH. H itu apa? H itu replace ya, atau mengganti teks. Setelah dicari dengan find, baru diganti dengan replace. Nah, ini bisa disingkat dengan Ctrl G atau masuk ke tab replace ya. Perhatikan teman-teman, kita akan mengganti anak menjadi orang misalkan ya. Kancil masa orang? Si kancil orang nakal, jangan ya. Si kancil binatang nakal misalkan ya. Nah, sekarang ganti aja si kancil binatang baik misalkan. Oke, kita gantinya dengan cara Ctrl H. Perhatikan di sini anak nakal, kita ganti dengan replace with ya, menjadi binatang baik. Perhatikan teman-teman, kita di sini ada pilihan 4. Pertama replace, berarti mengganti satu kata yang dekat dengan kursor. Kalau replace all, berarti dia akan mengganti semua kata yang ada hubungan dengan anak nakal menjadi ini binatang baik. Find next, berarti dia akan mencari hanya nama ini mengganti ini ya. Tuh find next, tuh anak nakal dan seterusnya. Ya, dia akan mencarinya di find what-nya ini ya. Kemudian cancel untuk menggagalkan. Baik, untuk yang ini Ctrl H itu mengganti teks, maka hasilnya ada berapakah anak nakal akan diganti menjadi binatang baik. Kita masuk ke replace all. Perhatikan teman-teman, klik. Nah, ada 8 kata anak nakal menjadi binatang baik. Di oke, itu hasilnya itu ya, menjadi binatang baik semuanya. Nah, coba kita ulangi Ctrl F. Anak nakal ini, anak nakal, di enter, itu sudah tidak ada teman-teman, sudah tidak ada kata yang ditandai atau yang terselect warna kuning. Tapi kalau kita ganti menjadi binatang yang barusan kita ganti binatang baik, maka akan muncul sebanyak yang kita punya itu ya, seperti itu teman-teman. Baik, itu teman-teman ya untuk Ctrl H. Selanjutnya Ctrl plus I. Apa ini? Memiringkan huruf. Memiringkan huruf itu ya. Memiringkan huruf berarti apa? Ya, contohnya ini kita blok si kancilnya, kita Ctrl I, dia akan miring. Mana? Ini dia akan miring. Ulang ya, Ctrl I, dia akan miring. Ini saya blok, Ctrl I, dia akan miring. Ya, Ctrl I, dia akan miring. Baik, itu teman-teman ya yang dimaksud dengan Ctrl I, memiringkan huruf. Kita lanjut. Huruf selanjutnya ada Ctrl J. Nah, Ctrl J ini untuk rata kanan dan kiri, atau justify ya. Justify itu ya rata kanan kiri. Ini khusus untuk paragraf, artinya 2 baris ke bawah ya, 2 baris lebih gitu ya. Ini misalkan di sini defaultnya itu rata kiri teman-teman, artinya rata kiri itu yang lurus, itu yang rapi adalah sebelah kiri gitu ya, di indentasi left ini. Nah, di indentasi right, di margin kanan juga, ini belum rapi, maka
kita coba merapikan dua-duanya, kanan dan kiri. Kita menggunakan justify, diwakili dengan Ctrl J. Perhatikan saya tekan Ctrl J teman-teman, der, muncullah preview seperti itu ya, rapih kanan dan kiri, rata kanan dan rata kiri atau justify. Baik, lanjut teman-teman, Ctrl HIJ K. K itu adalah link tuh ya, link. Contohnya apa ya, si kancil ini kita linkkan ya, Ctrl K akan muncul seperti ini teman-teman ya. Kita bisa ke link current folder ya, browse page ya, dan seterusnya, recent file yang sudah kita gunakan, atau membuat baru, dan bahkan email. Di sini semuanya ada ya. Contohnya di sini ada address exciting web ya. Nah sekarang saya kasih ini alamat www Saifuddin Computer. Iya, saya punya website ya. Nih, ini website saya, linknya saya linkkan ke sini. Yang saya blok tadi apa, si kancil ya, si kancil saya blok, saya linkkan ke sini. Di oke, maka dia akan muncul warna biru itu ya, karena ini default link ya, hyperlink. Maka di sini muncul ininya ya, pesennya itu Ctrl plus klik to follow link, membuka link Saifuddin Computer. Perhatikan tekan Ctrl, ini muncul tangan, mouse pointernya yang seperti ini jadi tangan. Ketika diklik, maka dia akan mengeluarkan atau akan pergi kemana? Akan pergi ke halaman yang dituju ya, halaman yang dituju. Mana itu? Ulang ya, klik, nah itu muncul halaman yang dituju. Bisa teman-teman ya, saya ulangi, saya close ini, close. Perhatikan, tekan Ctrl, klik, itu muncul seperti ini. Ini Saifuddin Computer websitenya. Baik, sudah teman-teman ya. Ini Ctrl K untuk apa tadi? Untuk menghubungkan link atau melingkan halaman yang dituju, sama ya. Ctrl K, setelah K apa? HIJKL ya. Selanjutnya teman-teman, Ctrl dan huruf L. Di sini ada rata kiri, dari asal kata left ya, kiri. Contohnya kebetulan ini sudah kita setting menjadi justify tadi di Ctrl J ya, rata kanan kiri. Sekarang kita buat rata kiri, Ctrl L, perhatikan. Nah ini sudah ganti lagi seperti ini, artinya yang rapi hanya kiri itu ya teman-teman. Lanjut LM, Ctrl M. Nah Ctrl M ini untuk indentasi ya, yang sebelah kiri. Ctrl M tuh left indent teman-teman. Left indent itu berarti ya indentasi mulai dari first line indent ya, kemudian hanging indent, bahkan left indent. Ini semuanya akan geser kalau kita menggunakan Ctrl M gitu ya. Nah kembalikannya Ctrl Shift M, itu dikembalikan lagi. Ctrl Shift M, itu dikembalikan lagi. Baik ya, ini indentasi kiri, indentasi kiri. Baik, kemudian Ctrl MN, CTRL plus huruf N. Apa itu artinya teman-teman? Ctrl N itu membuka file baru, entah itu di semua aplikasi itu ya. Ctrl M itu membuka file baru. Contohnya di Microsoft Word ini sudah ada file kita ya, ini Ctrl N, maka dia akan membuka file baru. Di Excel misalkan, ini Excel, di sini ada book 1 teman-teman ya. Saya Ctrl N, dia akan book 2, book 3, book 4, book 5 itu ya. Ini berarti ada berapa? Tuh ada 6 baris tuh ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah ini kita close aja untuk Excelnya. Nah ini teman-teman ya, kembali ke sini. Ini sudah kita buktikan dengan Ctrl N itu membuka
file baru di semua aplikasi. Selanjutnya ada Ctrl O. Ctrl O itu dari asal opened ya. Open itu artinya membuka file yang sudah kita simpan. Contohnya Ctrl O, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, silakan kita mau membuka apa ya. Situ ya. Kita buka di sini ada data apa ya. Kita buka aja di situ ya. Nah, itu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itu. Oke, teman-teman. Itu contohnya. Selanjutnya ada Ctrl plus P. P itu dari asal print, berarti mencetak dokumen. Contohnya Ctrl P. Jadi data yang kita sudah buat, sudah rapi, sudah kita setting dengan sebagus mungkin, kita mau mencetak, tekan aja Ctrl P ya. Yang penting settingan printernya sudah jelas. Printernya itu harus nyala dengan ditandai ininya online. Kalau ini masih offline, saya akan hidupkan printernya ya, maka beberapa saat nanti offline ini akan menjadi online. Itu sudah ready teman-teman ya. Kita klik print aja nih, klik, maka dia akan keluar kertasnya gitu ya. Mudah ya untuk ngeprint. Lanjut, selanjutnya Ctrl huruf I ya. Ctrl huruf I ini menghilangkan numbering ya. Contohnya di sini sudah ada numbering, perhatikan teman-teman ya. Perhatikan, saya buat numbering. Misalkan ini Ctrl key, itu hilang. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu bisa aja. Oke, itu Ctrl key menghilangkan apa ya, format, numbering dan bullet ya. Kemudian Ctrl apa lagi, IR, Ctrl R, IR. Nah, R itu dari asal right ya. Right berarti rata ke kanan ya. Ini contohnya kebetulan ini sudah rata kiri ya. Dua paragraf ini kita tekan Ctrl R, dia akan rapih. Dia akan rapih rata kanan, artinya right ya. Itu teman-teman ya untuk Ctrl R. Selanjutnya RS, CTRL S. Nah, CTRL-S itu artinya menyimpan file atau dokumen. Nah, contohnya ini data ini sudah kita buat ya, sudah rapi. Nah, kita akan simpan ini. Sebelum disimpan namanya dokumen 1 teman-teman ya, dicek dokumen 1. Nah, sekarang kita simpan dengan menekan tombol Ctrl S ya. Di Udin ini kita ketik aja apa ya, shortcut huruf A sampai Z. Nah, kita save. Nah, itu sudah muncul di sini teman-teman, ditandai dengan title barnya muncul file shortcut huruf A sampai Z. Ini maksudnya data kita sudah tersimpan. Itu diwakili dengan Ctrl S shortcutnya ya. Lanjut teman-teman, RST, Ctrl apa, huruf T. Ctrl T ini artinya apa teman-teman? Ctrl T ini artinya pindah tabulasi yang hanging. Perhatikan teman-teman di sini ya. Ini saya akan rubah menjadi Ctrl L lagi, left. Sekarang Ctrl T, perhatikan dia akan menggeser yang hanging indent. Artinya hanging itu berarti menggantung ya. Yang disebut dengan menggantung di sini artinya baris di dalam paragraf, baris kedua sampai selanjutnya itu ya. Nah, ini untuk mengembalikan lagi Ctrl Shift T ya. Ctrl Shift T. Tadi Ctrl T maju,
itu yang baris kedua sampai terakhir di dalam paragraf. Saya kembalikan lagi Ctrl Shift T. Ayo, baik, itu ya teman-teman ya. Ini berarti hanging indent ya, merubah jarak di hanging indent. Lanjut teman-teman, RSTU, kontrol huruf U ya. U apa ini? Udin? Bukan. U apa itu? Underline itu ya. Underline berarti huruf yang ada garis bawahnya atau membuat garis bawah ya pada teks yang kita blok ya, pada teks yang diblok. Baik, perhatikan saya blok ini aja sekalian, Ctrl U. Nah itu sih muncullah garis bawah ini ya. Untuk menghilangkan lagi Ctrl U aja. Jadi itu semua teman-teman ya, seperti saklar di listrik ya itu ya. Jadi mengonkan itu tekan aja, kembalikan itu mengon off kan gitu ya. Jadi on off nya itu pakai huruf yang sama, Ctrl U lagi, Ctrl B lagi gitu ya. Ini sudah tebal jadinya disable atau off ya itu ya. Itu B gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, lanjut Ctrl U tadi sudah. Ini garis bawah RSTU V, berarti sekarang Ctrl V atau V. Ini maksudnya apa? Ctrl V itu paste. Paste itu apa? Paste menampilkan hasil copy atau cut tuh ya, hasil copy atau cut. Contohnya si kancil ini ya, si kancil ini saya copy, Ctrl C tadi sudah, Ctrl C ini ya, mengcopy. Nah saya paste di sini. Perhatikan teman-teman, Ctrl V aja itu jadi ya, Ctrl V itu ya. Ini maksudnya kalau copy masternya masih ada itu ya, tapi kalau cut Ctrl X nanti saya letakkan di sini kursornya, Ctrl V juga mempaste ya, itu memalan saya. Ini Ctrl V, maka master yang tadi di sini judul ini itu hilang karena mengcut, memindah ya, moving. Seperti itu teman-teman ya. Ctrl V itu artinya menampilkan hasil copy atau hasil paste. Lanjut selanjutnya Ctrl RSTU V ya. W itu apa? Close itu ya, close. Ini tadi kita udah simpan ya, udah simpan. Nah kita mau PTRSOP ya itu ya, kita mau mengclose ini, Ctrl V aja, tik. Nah, itu. Jadi ini teman-teman, ini tidak terkeluarkan ya, bukan keluar, melainkan ini close. Close itu berarti programnya filenya tertutup, bukan berarti programnya hilang atau keluar itu ya. Nah kita buka lagi Ctrl O ya. Nah tadi di mana? Di sini dengan cara shortcut ini ya, di enter. Ini Ctrl O lagi. Baik, saya buktikan dengan Ctrl N. Ini sudah muncul. Ctrl W aja itu hilang. Ctrl N, Ctrl W. Nah itu. Jadi menutup itu ya teman-teman ya. Ya. Ini menutup apa ya? Menutup halaman file. Itu aja ya. Nah, yang penting teman-teman paham ya, menutup aplikasi bukan berarti mengeluarkan ya, mengeluarkan. Selanjutnya Ctrl PWX ya, X tadi sudah kami bahas di depan. Ini cut atau pindah. Contohnya ini si kancil saya blok, Ctrl X itu hilang sementara. Mana X? Saya letakkan di sini. Saya paste. Tadi udah disinggung ya, paste. Nah, ini artinya memindah. Ctrl X ya, jodohnya Ctrl V ya. Oke, lanjut XY.
kontrol Y. Ya, kontrol Y itu artinya Y itu redo. Redo itu mengembalikan perintah undo ya. Nah, contohnya si kancil ini saya cut, saya masukkan ke sini ya, saya paste. Nah, tapi saya tidak jadi atau undo. Nah, itu ya. Kita kembalikan sini. jadi J itu ya. Maka ketik tekan Ctrl Y itu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi redo itu mengembalikan fungsi undo. Nah, yang terakhir ini biar lebih semakin jelas, Ctrl Z. Ya, ini Z-nya itu undo atau mengembalikan perintah. Ya. Undo atau mengembalikan perintah. Perhatikan teman-teman, buktinya si kancil yang di atas saya cut, letakkan di sini, saya paste, saya undo Ctrl Z. Nah, itu kembali lagi ke sana. Z saya redo atau kembalikan lagi, enggak jadi di undo, berarti Ctrl Y itu ya. Jadi Ctrl Z sama Ctrl Y itu kebalikannya. Paham teman-teman ya? Baik, ini 26 26 shortcut huruf yang mudah-mudahan ini bisa berguna, bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bonusnya ada angka ya, ada angka. Contohnya di sini Ctrl 1 ini saya akan buat menjadi paragraf double misalkan ya. Nah, itu ya, seperti ini. Ctrl 1 itu single. Malah bentar ya, saya keluarkan dulu ininya, exit. Ctrl 1 itu single ya. Single itu artinya jarak barisnya 1 poin ya, 1 spasi itu. Kemudian Ctrl 2 ini double ya, double line itu 2 spasi ya. Kemudian Ctrl 5 itu 1,5 spasi. Seperti itu teman-teman ya. 5 ini bukan berarti 5 spasi ya, tapi di dalam aturan itu Ctrl 5 itu apa? Ctrl 5 adalah 1,5 spasi. Seperti itu teman-teman ya. Iya, seperti itu. Itu aja dari kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Panjang ini ya, sudah banyak. Terima kasih atas segala perhatian. Tolong dibantu share biar teman-teman banyak yang menerima manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.